Awalnya hanya antar jemput biasa, tapi siapa sangka, pesanan yang berulang itu justru mengubah hidup seorang driver ojek online. Pagi itu seperti biasa, Putra sudah di jalan sejak subuh. Sebagai driver ojek online, ia tahu kalau mau dapat banyak order, harus mulai lebih awal. Udara masih dingin, jalanan belum ramai. Aplikasi di ponselnya tiba-tiba berbunyi. Orderan masuk, lokasinya dekat, tujuannya sekolah dasar. Putra menerima tanpa pikir panjang. Saat tiba di titik jemput, ia melihat seorang wanita berdiri di depan rumah sederhana, menggandeng tangan anak kecil. Wanita itu terlihat terburu-buru, tapi tetap sabar merapikan seragam anaknya. "Pagi, Pak," ucapnya sopan. Namanya Sari, dan perjalanan itu singkat. Tidak banyak obrolan, hanya ucapan terima kasih dan senyum kecil saat turun. Bagi Putra itu cuma satu dari banyak order hari ini. Ia tidak memikirkan lagi. Beberapa hari kemudian, order masuk lagi. Nama yang sama, lokasi yang sama, tujuan yang sama. Putra sempat memperhatikan sejenak, lalu menerima. Dan benar saja, wanita itu lagi. Kali ini suasananya sedikit berbeda. "Ketemu lagi, Pak," ucap Sari dengan senyum ringan. Perjalanan terasa lebih santai. Ada obrolan kecil tentang jalan dan tentang sekolah anaknya. Obrolan itu tidak lama, tapi cukup membuat suasana lebih akrab. Sampai akhirnya saat turun, Sari sempat ragu sejenak, lalu berkata, "Pak, kalau saya butuh antar jemput lagi, boleh langsung hubungi Bapak?" Putra sedikit terkejut, namun mengangguk. "Iya, Bu, boleh." Sejak saat itu, Sari tidak lagi selalu memesan lewat aplikasi. Kadang ia langsung menghubungi Putra, meminta diantar ke sekolah, atau dijemput di waktu tertentu. Tidak setiap hari, tapi cukup sering, hingga menjadi kebiasaan. Putra mulai hafal jamnya, mulai mengenal rutenya, dan tanpa ia sadari, ia mulai menunggu pesan itu datang. Namun tidak semua berjalan mulus. Suatu hari, Putra terlambat menjemput. Bukan karena sengaja, motornya mogok di jalan. Saat akhirnya sampai, Sari sudah terlihat panik. Anaknya terlambat sekolah. Sejak saat itu, Sari mulai jarang memesan Putra. Bukan karena marah, tapi lebih memilih driver lain yang dianggap lebih pasti. Dan disitulah Putra mulai sadar bahwa ia kehilangan sesuatu yang sebelumnya ia anggap biasa, ternyata sangat berarti. Beberapa hari kemudian berlalu tanpa kabar, sampai suatu sore order itu muncul lagi. Nama yang sama, dan Putra langsung menerima. Saat bertemu, suasananya sedikit canggung. "Maaf ya waktu itu," ucap Putra pelan. Sari tersenyum kecil. "Nggak apa-apa, Pak. Saya juga harus cari yang pasti." Jawaban itu sederhana, tapi cukup membuat Putra berpikir panjang. Sejak saat itu, Putra berubah. Ia lebih disiplin, lebih menjaga motornya, lebih serius dengan pekerjaannya, bukan hanya untuk rating, tapi karena ia ingin dipercaya. Namun konflik sebenarnya datang dari arah lain. Teman-teman sesama driver mulai memperhatikan, "Sering banget bawa ibu itu ya, jangan-jangan udah ada rasa." Awalnya hanya bercanda, tapi lama-lama jadi sindiran. "Putra, dia itu janda, udah punya anak lagi." Kata-kata itu pelan-pelan masuk ke kepala Putra, membuatnya ragu. Belum selesai sampai di situ. Suatu hari, Putra mengetahui sesuatu yang tidak ia duga. Sari ternyata sedang dijodohkan oleh keluarganya dengan seorang pria yang dianggap lebih mapan, punya pekerjaan tetap dan penghasilan yang jelas, tidak seperti Putra yang hidupnya tergantung orderan hari ini. Hari itu untuk pertama kalinya Putra merasa kalah sebelum mencoba. Ia mulai menjauh, menolak beberapa orderan dari Sari, menghindari pertemuan, bukan karena tidak peduli, tapi karena merasa tidak pantas. Sampai suatu pagi order itu masuk lagi. Putra menatap layar cukup lama, lalu akhirnya ia menerima. Saat sampai di tujuan, Sari terlihat berbeda dan lebih diam. Dalam perjalanan tidak ada banyak kata. "Saya mungkin tidak akan sering pesan lagi.
Putra terdiam. "Kenapa?" tanyanya meski ia sudah tahu jawabannya. "Saya diminta keluarga untuk serius dengan seseorang," ucap Sari sunyi. Hanya suara motor dan angin pagi. Di saat itu, Putra punya dua pilihan. Diam seperti biasanya atau jujur untuk pertama kalinya. Ia menarik nafas panjang. "Saya memang bukan siapa-siapa," ucapnya pelan. "Tapi kalau boleh jujur, saya nyaman dengan ibu. Tapi saya juga tahu, saya tidak punya apa-apa." Sari tidak langsung menjawab. Namun saat turun ia menatap Putra. "Kadang yang kita butuhkan bukan yang paling banyak," katanya pelan, "tapi yang paling tulus." Beberapa waktu kemudian, Sari benar-benar membuat pilihan. Bukan yang paling aman, tapi yang paling ia yakini.